Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang, di OMG, obrolan malam Jumat, di 18 November 2021. Kali ini membahas tentang kiat disabilitas bertahan di saat pandemi. Jadi materi ini sengaja kami angkat untuk melihat bagaimana kiat-kiatnya atau usahanya kaum disabilitas untuk bertahan di masa pandemi ini. Di webinar kali ini akan menampilkan pemateri yang luar biasa, Bapak Markus Kendra Teranggani, dibantu dengan co-moderator adalah Pak Kuku Widiatmoko. Untuk acara pada malam hari ini, jadi pertama adalah perkenalan, kemudian pemaparan materi, kemudian tanya jawab, kemudian ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu dapat memasarkan atau mempromosikan bisnis Bapak Ibu langsung berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Tidak berupa tayangan video atau brosur. Ya, kita langsung mulai saja, kita kembalikan ke Pak Kuku. Monggo Pak Kuku. Baik, terima kasih Mas Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Kuku Widiatmoko selaku co-moderator pada malam hari ini. Dan sungguh kita bersyukur ini hari yang luar biasa karena di tengah kita di acara ruang perjumpaan ini ada narasumber yang menurut saya sangat luar biasa. Izinkan saya sedikit bercerita bagaimana ceritanya sehingga pada malam hari ini di hadapan layar kita masing-masing ada Mas Markus Kendra. Kenapa akhirnya saya menyodorkan nama ini ke Mas Pram? Ya. Yang pertama, saya kenal Mas Markus Kendra, saya panggil Mas Kendra saja. Kenalnya sudah lama. Nah, kenalnya dari mana? Kendra ini adalah teman sahabat, bisa disebut teman, bisa disebut sahabat, bisa disebut saudara dari keponakan saya. Keponakan saya itu namanya Alexander. Ya. Nah, nanti Mas Kendra mungkin bisa cerita juga di tengah-tengah pemaparan. Dalam perjalanan singkatnya, Mas Kendra ini sekarang kuliah di UB, Universitas Brawijaya Malang. Wow. Semester berapanya saya lupa, tapi dia mengambil program studi psikologi. Wow. Luar biasa. Lalu Mas Kendra ini didampingi, dibantu, di backup oleh keponakan saya yang bernama Bobi. Jadi izinkan saya bercerita bahwa Kendra dan Bobi ini sama-sama disabilitas. Nah, nanti bisa bercerita di detailnya. Nah, dari situ akhirnya saya setiap apa ya namanya? Setiap ketemu Mas keponakan saya Bobi ini kan di rumah ibu saya yang tinggal Bobi. Nah, cita-cita suatu saat ada titik di mana saya interestnya lebih. Selain bahwa dia juga punya ambil prodi psikologi. Iya, ternyata bahasa saya berentrepreneur ya. Di entrepreneur itu dalam bidang jeruk, Mas. Ya. Nah, jeruk ini saya ini ya sempat saya dapat cerita dari Bobi, karena sekarang apa namanya jual beli jeruk gitu.
Mana tulisan caranya? Nah, caranya nanti biar Mas Kendra sendiri cerita, tapi dari situ akhirnya pikiran saya, aha, momennya muncul, Mas Bram. Nah, dari situlah, oh ini menarik. Ya, saya mengusulkan Mas Bram, ini ada Mas Kendra, disabilitas, berentrepreneur di tengah pandemi COVID. Nah, seperti apa dan bagaimana ceritanya, kita akan mendengarkan paparan dari Mas Kendra. Dan kita bersyukur Mas Kendra bisa menceritakan kepada kita. Saya persilakan Mas Kendra. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya pada Om Kuku ya. Kalau saya panggilnya Om karena memang sudah kenal lama ya. Bukan Bapak lagi ya. Walaupun sebetulnya Bapak dosen gitu ya. Nah, selamat malam semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat bertemu di sini. Perkenalkan, nama saya Markus Kendra Tulanggani. Saya seorang mahasiswa. Sebenarnya sudah harus lulus, cuma karena corona jadi ada satu dan lain hal yang menghambat sehingga masih nambah kurang lebih setahun ke depan. Saya sekarang di Universitas Brawijaya mengambil jurusan psikologi dan saya juga merupakan salah satu penyandang disabilitas tunadaksa atau biasa disebut cerebral palsy ya. Jadi gangguan pada syaraf gerak sehingga berpengaruh ke bicara, penglihatan dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur saya masih bisa kuliah, masih bisa segala macam hal yang saya bisa lakukan. Dan puji Tuhannya saya diketemukan oleh sesuatu yang akhirnya bisa merintis usaha ini. Nanti lebih lanjutnya saya akan bercerita lebih banyak. Tapi sebelum itu saya akan menampilkan sedikit CV saya terlebih dahulu yang akan di-share oleh teman saya Alexander Bobby yang merupakan keponakan dari Pak Kuku sendiri, Om Kuku sendiri ya. Jadi saling membantu satu sama lain begitu. Ya. Oke, silakan. Nah, kelihatan. Sip. Nah, ini baru. Aman. Nah, agak dibesarkan sedikit. Saya mohon maaf sekali lagi ini kurang rapi. Karena jujur aja saya baru pertama kali untuk diminta menyampaikan materi seperti ini. Biasanya saya lebih ke lisan. Jadi tidak ada tulisan seperti ini. Jadi saya merupakan lulusan dari Bakti Luhur. Kalau Bapak Ibu yang tahu, di Bakti Luhur ada di mana-mana ya. Saya di Malang terus terang sudah dari 2010. Sejak SMP saya di Bakti Luhur. Lalu saya juga lanjut kuliah. Kalau sekarang udah semester 9 sebetulnya. Lalu di sini juga ada beberapa pengalaman saya. Saya sering terlibat dalam pengurusan kampus, salah satunya di Himpunan Mahasiswa Psikologi Brawijaya, pengurus bidang keilmuan sebetulnya. Lalu saya juga seorang ketua dari salah satu organisasi keagamaan yang bersifat internasional
Tapi saya memegang di Yayasan Bakti Luhur juga, jadi mengelola di dalam yayasan situ. Oke, selanjutnya saya akan mulai dengan pemaparan tentang apa saja sih tentang usaha saya ini, mulai dari sejarah, mulai dari faktor pendukung, mulai dari dan lain sebagainya. Ya. Bisa di-share screen untuk PPT-nya. Ya. Baik. Nah, ini salah satu di foto ini adalah merupakan salah satu contoh. Ini bukan punya saya, tapi ini punya orang lain yang saya borong dan saya jual. Dikarenakan saya sendiri baru menanam sayur-sayuran dan buah-buahan itu kurang lebih 11 bulan. 10 bulan lebih ya, belum sampai 11 bulan. Karena saya mulai menanam tuh di bulan Januari awal tentunya. Next. Nah, sekarang kita sedikit bercerita tentang sejarah. Nah, sejarah ini cukup unik bagi saya. Dan bagi saya adalah jalan Tuhan. Jadi ketika saya awal di Malang, di Yayasan Bakti Luhur, saya kenal salah seorang bapak yang sebetulnya ada travel dari rental langganan saya. Waktu itu masih belum ada Grab, belum ada transportasi online ya. Ya. Dan perkenalan itu berlanjut sampai sekarang. Dan titik puncak awal saya mau berusaha ini adalah pada tahun 2020. Mereka itu berjualan buah. Nah, saya melihat, saya memang awalnya cuma melihat, tapi kok mereka bisa jual dengan kualitas buah bagus, ya, buah bagus dan cepat laku. Dan dapatnya dari petani itu murah, cenderung murah karena dia ngambilnya ternyata dari desa memang pemasok buah-buahan seperti itu. Nah, akhirnya saya mencoba ikut andil nanam modal, ibaratnya nanam modal. Nah, nanam modal cuma untuk jualan doang. Nah, untuk beli dari bagi hasil, bagi untung, istilahnya ya. Lalu, nah, saya itu membaca sebuah peluang bisnis. Wah, ini kalau dananya begini, ibarat kata misalkan yang saya lihat waktu itu adalah beli buah pisang turungan, atau kalau bahasa yang lebih umum tandan ya. Jadi satu tandan yang isinya kurang lebih 9-8 cengkeh itu hanya bisa dibeli dengan harga 40, 50, bahkan 35.000 waktu itu. Dan ketika dijual lagi, keuntungannya bisa 22 kali lipat dari harga beli, istilahnya harga kolakannya. Nah, dari situ kita melihat sebuah peluang dan juga pemasarannya juga mereka bagus karena bapak ini dan keluarganya juga buka laundry waktu itu. Sampai saat ini. Jadi mereka share cepat, bahkan kadang-kadang kekurangan barang. Next. Ya, silakan Pak. Nah,
dari setelah kami pada awal tahun 2021, tepatnya di bulan Januari, itu saya diskusi gitu, terus mereka menawarkan bahwa di desa penghasil buah-buahan tersebut ternyata mereka punya saudara, punya keluarga lah, masih ada hubungan sepupu, ada keponakan. Nah, mereka punya tanah kosong, tanah menjadi hak mereka, tapi itu masih kosong, tidak ada yang mengelola. Nah, akhirnya mereka menawarkan, kamu mau nggak coba sih nanam sendiri dari buah-buahan ini dan beberapa sayuran gitu. Nah, saya awalnya berpikir peluang bagus nih, cuma bagaimana caranya saya mendapatkan modal, bagaimana saya menanamkan kepercayaan, begitu. Nah, setelah melalui pertimbangan yang cukup panjang, pada akhir Januari saya memutuskan untuk membuat perkebunan itu, menanam itu. Dengan modal yang terkumpul itu saya menanam bibit-bibitan jeruk siam madu, ada juga pisang, ada juga alpukat mentega, ya, ada juga yang untuk sayurannya saya punya lombok, saya punya manisa dan lain sebagainya, yang memang saya coba galakan. Tapi untuk sayuran sendiri saya baru mulai itu sekitar 2 bulan lalu. Untuk yang awal itu alpukat, pisang, jeruk siam madu, itu untuk awal saya menanam bibitnya. Next. Nah, sambil di situ saya tetap memborong dari petani-petani sana untuk saya jual balik, jual di kota. Nah, kalau di kota saya punya strategi sendiri sebenarnya supaya tidak bisa kalah dengan yang lain. Nanti saya akan bahas. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa sih saya akhirnya berani memutuskan untuk mengambil peluang usaha ini. Next. Nah, salah satu alasannya adalah karena saya melihat peluang yang menguntungkan sebagai untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pasif income. Dan kenapa saya bilang menguntungkan di sini? Karena buah-buahan dan sayur-sayuran semua orang butuh kan. Semua orang butuh vitamin, butuh asupan nutrisi dari yang terkandung dalam buah dan sayuran itu. Orang makan daging aja kalau nggak ada sayur pasti penyakitan. Karena saya ngalamin sendiri, awalnya saya nggak suka sayur. Ya, adalah perbedaannya gitu ya. Nah, dari situ saya melihat nih peluang untuk jadi pasif itu cukup besar. Karena apa? Saya pikir seperti itu. Karena saya seorang disabilitas. Disabilitas itu membutuhkan pengeluaran lebih besar. Kenapa? Saya butuh supir pribadi nih. Saya butuh ART buat bantu saya secara pribadi. Mungkin sekarang masih ada mama papa saya yang bisa untuk membayar memenuhi itu. Tapi nanti ketika saya sudah dewasa dan papa mama saya sudah tidak mampu, kan saya harus memiliki pendapatan lebih untuk itu. Jadi saya memutuskan untuk merintis dari sekarang. Selain itu, yaitu unsur karena orang-orangnya itu bisa dipercaya karena saya udah cukup lama kenal mereka dan semua ada perjanjian hitam di atas putih sebetulnya.
Ini supaya kedepannya tidak ada terjadi masalah yang timbul karena tidak ada perjanjiannya. Selain itu juga ada pertimbangan di mana lokasinya juga tidak terlalu jauh dan bisa diakses oleh mobil. Kenapa bisa diakses oleh mobil saya menjadi pertimbangan? Nah, kan saya disabilitas menggunakan kursi roda ya. Jadi saya tidak mungkin naik motor. Nah, jadi saya mencari medan yang bisa untuk diakses oleh mobil tentunya. Begitu. Nah, warga di sana yang bagi saya anugerah Tuhan sekali adalah masyarakat di sana itu mendukung. Ya. Jadi sebelum saya memutuskan untuk membangun ini, saya sudah bertemu dengan saudara-saudara di sana, masyarakat di sana, dan mendukung dan saling bantu. Misalkan nih ngangkatin pupuk itu tidak usah disuruh. Jadi misalkan langsung ada bantu, nanti tinggal hitungannya berapa gitu. Biasanya standar lah, kalau misalnya kita 20.000 ya 20.000 semua begitu ya. Gitu ya. Jadi tapi itu tidak langsung dibayarkan, biasanya nunggu awal bulan atau nunggu pas ada orderan pesanan dari buah-buahan, uangnya saya bayarkan ke sana sebagian dari keuntungan jual buah itu. Dan mereka juga tidak pelit ilmu. Ada beberapa petani yang udah sukses bicara ke saya, oh kamu harus pakai pupuk ini loh, obatnya ini, supaya cepat ini pakai mes ini, dicampur ini. Kalau bagi orang awam kan mungkin, kok mau yang bocorin rahasia supaya jeruknya enak, supaya tanamannya subur, hasilnya enak gitu. Tapi mereka enggak pelit ilmu bagi saya. Next. Nah, selain itu juga semangat dari diri saya sendiri nih, keyakinan saya bahwa semuanya ini bisa menghasilkan dan menguntungkan. Kembali lagi, karena semua orang butuh namanya buah dan sayur buat memenuhi nutrisi tubuh. Jadi tidak mungkin orang tidak makan buah maupun sayur. Begitu. Selain itu saya juga terlibat langsung. Nah, karena medannya bisa dijangkau oleh mobil nih, bisa dijangkau dengan waktu yang singkat, tidak terlalu jauh. Jadi saya seminggu sekali atau seminggu 2 kali pasti turun ke sana setelah saya kuliah untuk melihat apa aja nih yang kurang. Nanti membeli pupuk, ya saya ikut beli pupuk. Saya tahu tempatnya sendiri untuk beli itu, untuk beli obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi saya bertanya kepada bapak itu, keluarga yang saya kenal ini, tetapi saya juga terjun langsung sekali-sekali untuk melihat, untuk memantau dan membeli barang-barang obat pupuk sendiri gitu. Next. Nah, apa sih unsur-unsur yang harus ada menurut saya secara pribadi. Jadi pengusaha itu harus punya beberapa unsur gitu. Jadi punya beberapa nilai yang ada terkandung dalam dirinya maupun dari lingkungannya. Next. Oke. Nah, ini menurut saya ya, setiap orang pasti punya penilaian berbeda, punya prinsip yang beda. Tapi menurut saya dibagi dua nih. Ada unsur internal, ya. Seorang pengusaha harus punya satu keyakinan, yakin nih, optimis
bahwa orang usaha yang kita akan rintis, akan kita jalani ini berhasil. Yang pasti punya rintangan, tapi tetap harus punya optimis tinggi, punya keyakinan yang tinggi bahwa akan membuahkan hasil. Ada juga semangat nih, semangat itu jangan istilahnya kalau orang Jawa bilang itu istilahnya panas ya, panas doang, maksudnya tidak semangat hanya di awal begitu. Ya. Kita harus totalitas. Nah, walaupun nanti ke depannya ada rintangan, ada halangan apapun, tetap harus ada semangat dari kita sendiri bahwa usaha ini tetap harus jalan dan akan membuahkan hasil. Dan juga kita harus memiliki kepercayaan diri. Hampir sama dengan keyakinan, tapi kita harus mantap nih, harus yakin, harus tidak mudah tergoyangkan oleh omongan orang lain. Mungkin ada orang lain ngomong, kok kamu begini sih, kamu nggak takut ditipu kan, kamu jarang lihat. Karena saya mengalami itu. Tapi saya berusaha, saya berjuang itu, ya bodo amat kata orang, kan saya menjalani gitu. Bahkan dari keluargaku awal-awal ngomong seperti itu. Tapi setelah mereka mencoba menjualkan buah-buah itu yang saya jual, ambil dari petani, rekor terbaru terakhir ini adalah sudah ke Jakarta sebanyak 250 kilo dari jeruk ini. Dan minggu ini saya akan ngirim lagi 100 kilo ke Jakarta untuk dijual. Awalnya mereka nggak yakin, nggak percaya, akhirnya meremehkan. Oh, nggak percaya nih, ngomongin aku yang enggak. Tapi aku tetap percaya diri, tetap ayo lanjut terus, pasti bisa gitu ya. Lalu berikutnya adalah berpikir yang out of the box. Nah, kenapa ada unsur ini? Menurut saya adalah ketika kita berusaha, pasti kita punya masalah. Nah, punya masalah itu kita harus memiliki cara-cara untuk mengatasi masalah. Misalkan nih, kita sepi pembeli, ada sepi peminat, kita harus memutar otak, bagaimana bisa memutar otak gimana caranya bisa ramai lagi nih, jangan terpuruk, terutama masa pandemi seperti ini ya. Contoh, kalau di Jakarta dan beberapa di Malang itu banyak berubah nama dagangan misalkan. Ada yang disebut kalau di Jakarta bakso lobster, bakso jumbo itu bakso apalah itu. Sebenarnya isinya sama, tapi kenapa mereka ramai? Karena mereka berinovasi, berpikir hal-hal yang orang lain belum kepikiran, gitu. Ada kalau di Malang tuh yang aku tahu bakso cinta apa sih? Setelah saya beli juga sama aja isinya, cuma mereka ramai karena namanya. Oh cinta, nanti di dalamnya ada bakso berhubungan dengan percintaan, misalnya nih bakso selingkuh tetangga. Nah, pasti orang yang selingkuh begitu, pasti orang masih beli, gitu. Bakso hamil duluan. Waduh. Isinya apa sih? Bakso beranak. Isinya cabai, telur, puyuh gitu ya. Itu adalah salah satu contoh berpikir out of the box gitu loh. Ya. Jadi jangan terpaku oleh salah satu hal saja seperti itu. Mati, lemes gara-gara sepi pelanggan gitu. Nah, kemampuan untuk melihat peluang. Nah, contoh baru terjadi tadi. Jadi saya tadi nggak sengaja lihat status orang.
dia adalah salah satu punya restoran. Ternyata dia itu buka juga PO untuk buah-buahan. Dan buah-buahnya itu jarang. Lengkeng, anggur merah begitu ya. Saya beli, gitu. Barusan saya beli memang. Dan saya baca nih peluang. Dia biasanya jualin produk orang. Apapun telur, minyak, segala macam. Saya coba nih. Tante, saya jualan jeruk nih. Siu madu asli dari petani. Tante mau nggak? Udah, saya kirim sampel dulu nanti kalau tante mau. Tante bayar aja modal saya gitu. Asli siu madu. Ya asli. Nah, di situ kan kita baca peluang. Oh dia jual barang ke kita, tapi ada peluang nih dia bisa jual barang kita ke orang lain. Ya, kita coba bercanda-bercandain akhirnya terjalin relasi dan oke lah minggu depan kirimin sampelnya waktu kamu ambil di kebun misalnya. Itu udah kita nggak cari untung dulu. Kita bangun relasi, bangun market. Dari baru kita cari keuntungan setelah dia yakin bahwa kualitas barang kita itu bagus. Begitu. Nah, selanjutnya itu ada penyesuaian diri dengan lingkungan. Kenapa saya bilang penyesuaian diri? Contoh nih, saya ini kan orang kota, jarang ke desa ya. Nah, ketika di desa, orang kan kadang-kadang ngomongnya sopan, ada yang anak kecil yang ngomongnya ngawur-ngawur gitu. Kadang-kadang orang sakit hati nih, diomongin gini, kalau diomongin padahal mereka nggak tahu. Oh, kok anak kursi roda kok bisa ke sini? Karena kadang-kadang ngomong begitu. Tapi saya masa bodoh. Oh iya, saya semangat, saya temannya ini. Saya mau usaha nih. Pingin begitu, pingin apa istilahnya? Pingin bersemangat, pingin bisa berusaha. Akhirnya pelan-pelan mereka menyesuaikan. Bahkan saking kenalnya mereka sama saya, setiap saya ke sana, saya nggak mau makan dulu. Kenapa? Karena orang desa, misalnya datang, si A bawain makanan, bawain minuman, si B bawain makanan, bawain minuman. Kalau ditolak, marahnya setengah mati. Dan kalau saya pergi sana makan dulu, perut saya nggak kuat. Begitu kan. Udah habis makan nasi, dikasih kue, dikasih buah, dikasih apa. Jadi lama itulah imbas dari penyesuaian kita dengan warga, dengan lingkungan di sana. Nah, kembali lagi, mampu mengatasi masalah yang terjadi dalam usaha. Misalkan, nanti untuk lebih jelasnya sih, ada di slide berikutnya. Intinya, kita harus punya kemampuan nih untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam usaha kita. Kita jangan berhenti karena satu masalah. Next. Nah, ya kan. Unsur eksternal yang ada menurut saya ada beberapa ya. Kondisi lingkungan dan pergaulan. Nah, kenapa aku bilang kondisi lingkungan dan pergaulan? Saya kalau nggak baik sama semua orang, terutama sama bapak yang supir awalnya hanya supir rental, saya tidak bisa jadi orang yang supel, mudah bergaul. Pasti saya tidak kenal sedekat ini, tidak akan ada peluang sebesar ini di depan mata saya. Mereka berani nawarin percaya sama saya kan karena udah tahu kehidupan saya, udah tahu kenal saya dekat begitu. Sama seperti misalnya Om Kuku. Nah, Om Kuku nggak mungkin bisa
bisa membiarkan keponakannya kan di sini kalau nggak kenal saya. Oh, tahu sifatnya benar, pergaulannya benar begitu. Makanya orang tuanya Bobby dan Om pun ya mengizinkan gitu kan. Pasti semua itu terjadi juga di kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Kedua, adanya support dari orang terdekat. Nah, ini teman-teman saya support, saudara-saudara saya mensupport. Itu yang membuat kita bisa maju buat berusaha. Kalau orang tidak ada yang mensupport ya susah ya. Kapan kita mau majunya? Gitu. Oh ini ya sebentar saya mau minum sebentar soalnya agak Ya, silakan. Ya, silakan. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Ya, ini pemaparannya luar biasa ini. Sambil menunggu Mas Kendra untuk minum dulu. Ya. Adakah pertanyaan, Bapak Ibu? Bisa ditulis di kolom chat. Kita hari ini santai saja, santai tapi serius. Ini sudah saya siapkan ini pertanyaan nih Pak Kuh ini. Ada pertanyaan yang cukup menggelitik buat saya ini. Ini luar biasa nih pemateri hari ini. Sebetulnya saya ini udah gatel ya pengen tanya, tapi ini materinya belum selesai. ya. Baik, silakan Mas Kendra. Nah, yang ketiga adalah relasi. Ya ini kembali tadi sama dengan pergaulan tadi. Kalau relasi saya nggak banyak, saya tidak bisa menjalin komunikasi dengan banyak orang. Saya tidak mungkin bisa jualan buah sebanyak itu. Saya tidak mungkin kenal Bapak yang nawarin saya tanah buat ditanam segala macam. Itu penting, harus ada di luar diri kita harus bisa baik sama orang, membangun relasi supaya usaha kita ini jalannya lancar. Karena dari relasi yang kita kenal, dia misalnya beli, lalu nanti coba enak, nanti dia pasti nawarin ke teman-teman yang lain, dibuat status. Sekarang kan modelnya begitu ya, buat status di WhatsApp. Wah, aku beli buah enak, pasti orang nanya, beli di mana, gini-gini. Akhirnya jadi yang lain beli, yang nggak kenal jadi beli, kan begitu. Jadi semua itu berkaitan, jadi antara satu sama lain. Nah yang terakhir adalah fasilitas yang memadai dan menunjang saya. Misalkan nih, saya punya teman kan, dia relasinya banyak, dia biasa nyewain angkot. Ya udah, saya kesana pakai angkot, gak apa-apa. Kenapa? Bagi saya yang penting adalah buat ngangkut buahnya. Sekarang kalau misalnya saya bawa mobil bagus ke istilahnya ke kebun yang jalannya agak gerondalan, kan mobilnya kasihan. Ya udah, bagi saya nggak apa-apa mobil truk angkot tua, yang penting efektivitas usaha itu jalan. Gitu. Dan saya bisa lihat langsung proses panennya, guntingin, apa segala macam gitu. Next.
Nah, ini yang terakhir akan saya bahas adalah hambatannya. Hambatan apa sih yang saya alami dan cara saya mengatasinya? Next. Ya, silakan. Banyak, masih banyak kebutuhan. Ada modal yang diperlukan. Modal itu butuh uang, pasti butuh uang nih. Tapi modal alat-alat, modal apa segala macam. Nah, makanya, gitu kan. Kan untuk modal ini tiap tahun ini ada. Beli pupuk, beli apa. Makanya saya berusaha menjual beli buah-buahan ini untuk sebagian keuntungannya adalah buat beli pupuk, buat beli alat-alat yang kurang-kurang segala macam. Nah, ketika yang kedua adalah ketika saya membeli buah-buahan dan sayur dari petani itu kadang-kadang ukurannya nggak sama, sehingga pada kita jual kadang-kadang konsumen komplain awal-awal saya jualan itu, kok harganya segini tapi kok jurgi buat besar kecil nih, alpukatnya kok besar kecil. Nah, dari situ saya memecahkan masalah tersebut dengan dua cara. Nah, kalau untuk yang penjualan keluar kota dan keluar pulau ya, kenapa bukan luar pulau yang Sumatera dan lain sebagainya ya, baru di kawasan Jawa dan Bali dan Jakarta ya. Nah, saya itu kalau keluar pulau tuh saya itu memilih yang sedang-sedang semua, tergantung request dari si penjual pembelinya. Maunya yang sedang-sedang, kecil-kecil atau besar-besar. Saya usahakan pilih itu. Harus sama semua ukurannya seperti itu. Gitu ya. Nah, karena kalau keluar pulau kita jual dengan harga berbeda, misalkan kayak di Malang kan saya menerapkan yang kecil-kecil saya bisa nih. Misalkan yang kecil-kecil saya jual 16.000 atau 15.000. Yang sedang-sedang saya jual 17. Yang besar-besar saya jual berapa. Nah, kalau misalkan keluar kota atau keluar pulau saya seperti itu, saya akan mengalami kesulitan. Karena pasti ada kekeliruan. Nah, jadi menurut saya rugi. Karena apa? Ruginya. Memang ongkos paket dari si pembeli. Tetapi untuk mengirim dari rumah saya ke agen bis atau ke agen apa, pasti butuh bensin ya. Nah, saya tidak mau menaikin harga di situ. Jadi saya pakai tarif flat. Jadi ya sedang-sedang semua. Jadi saya tidak pernah keluar kota atau keluar pulau menggunakan harga kecil begitu. Lalu kalau buat di Kota Malang kan saya bisa ini keranjang buah kecil, keranjang buah yang sedang, keranjang buah yang besar. Jadi harganya pun beda. Rata-rata selisih antara 2.000 sampai 3.000. Next. Ya, kelihatan. Ini yang terakhir yang memang saya alami sendiri. Kalau kita ngirim keluar kota, ya, ada keluar pulau ya, ke Bali dan khususnya ke Bali itu, pernah kejadian jeruknya banyak, alpukatnya banyak, busuk ketindih-tindih gitu. Nah, caranya gimana? Saya ngatasinya. Saya meminta customer untuk memakai bus
yang sehari nyampe nih. Misalnya berangkat sore, pagi nyampe. Sehingga mengurangi potensi kebusukan, kerusakan itu. Dan saya lapisin itu dusnya itu pakai apa? Pakai apa semacam jerami atau apa itu, supaya menghindari benturan langsung ke dus, langsung ke mana, dilapis koran juga. Nah, selain itu untuk menghindari kerusakan, kalau memang nggak bisa pakai bus, pakai jasa pengiriman yang sehari sampai. Nah, sehari sampai itu misalkan sekarang ada yang sehari sampai tapi murah, tapi terjangkau. Misalkan nih, kalau Bapak Ibu tahu Paxel ya, Paxel itu salah satu jasa pengiriman yang baru berumur 3-4 tahun ini. Dia di mobilnya punya lemari es. Jadi untuk makanan-makanan kayak yang mudah busuk, terus yang frozen dia taruh di lemari es. Jadi di tempat kita masih segar dan menghindari kerusakan dan kebusukan. Dan biasanya kalau saya ngirim tuh yang setengah matang atau masih mentah. Jadi bukan yang sudah mau matang ya. Nah, selain itu untuk menghindari adanya kebusukan atau kerusakan itu, saya juga melebihkan jumlah timbangan. Misalkan nih, saya punya pesanan 5 kilo. Saya kirimin 5,5 kilo. Untuk mengganti buah-buah kalau ada yang rusak. Orang masih berpikir, saya rugi nih. Rugi. Bagi saya keuntungan saya sedikit tidak apa-apa. Tapi kepuasan pelanggan, karena pelanggan akan balik lagi. Tapi kalau kita tidak melakukan hal seperti itu, rusak nggak diganti, nggak dilebihin gitu, pelanggan kecewa kan. Malas pesan lagi, orang kualitasnya begini kok. Bagi saya itu yang dicari bukan keuntungan besar, tapi keberlanjutan. Misalkan bagi orang, kok untungnya cuma 2.000, cuma 3.000, nggak apa-apa. Yang penting orang beli lagi, berlipat-lipat. Ya. Karena kalau untung besar, nanti orang malas lagi belinya. Begitu sih dari saya. Sekian sih menurut dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, monggo. Ya. Ya, silakan Pak Bobo. Sudah. Baik. Terima kasih Mas Hendra. Dan kita hari ini memang diberi satu sajian yang menarik ya. Bagi saya paket komplit. Paket cara berpikirnya, antisipasinya, lalu perhitungan yang lebih detail, lalu bukan hanya faktor ekonomi, tapi juga bagaimana membangun relasi menjadi salah satu prioritas. Nah, value-nya di Mas Kendra itu value-nya. Value-nya artinya apa ya namanya? Dia berani ambil untung tidak terlalu besar, tapi baik. Saya beri monggo Bapak Ibu teman-teman semuanya yang akan menyampaikan satu pemikiran atau satu hal yang menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu atau teman-teman. Monggo dipersilakan. Saya ada pertanyaan ini Mas. Oke, silakan Mas Bram. Ini yang cukup menarik bagi saya, bagaimana Mas Kendra itu berani mencoba untuk ini berjualan, ini peluang bisnis ini. Keberanian untuk mencoba itu seperti apa Mas Kendra? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, makasih atas pertanyaannya. Sebenarnya saya merasa kurang pantas ya, karena di sini udah senior semua sebetulnya. Ya, jadi begini,
saya itu usaha itu sudah mencoba banyak hal. Dan dari hal-hal kecil, misalkan waktu SMA saya jualan pulsa. Kenapa saya berani? Karena saya sudah melihat kalau kita tidak berani untuk baca peluang, tidak bisa untuk bergerak begitu, kita akan mati. Sedangkan kebutuhan itu naik terus. Ya awal-awalnya pasti menyesal. Kok rugi ya? Kok gagal ya? Saya pernah gagal juga. Saya pernah ditipu orang juga gitu ya. Banyak hal yang saya alami sebetulnya. Tapi dari situ saya belajar. Oh berarti kenal orang itu harus memilih betul-betul. Harus benar-benar dipilah. Dan harus, ya itu tadi, punya keyakinan. Karena tujuan saya cuma satu. Saya seorang disabilitas, Pak. Saya punya kebutuhan yang lebih banyak. Misalkan nih, notabene ya, saya butuh pembantu. Saya butuh pembantu itu kan buat di rumah ya, bersih rumah, masak, dan lain sebagainya. Saya butuh orang yang mendampingi saya dalam pekerjaan, misalnya kayak hobi di sini. Saya butuh supir yang buat ngantar saya kemana-mana misalnya. Itu saja sudah kasarannya untuk zaman sekarang 6 juta, 7 juta kan, masih plus. Nah, sedangkan belum tentu nantinya ketika saya tamat kuliah, saya bisa langsung dapat pekerjaan dengan gaji sebesar itu bagi saya. Nah, dari situ saya ada yang mendampingi, kebetulan ada yang mengajak dan mensupport. Ya saya coba itu. Saya harus berani. Selain itu saya juga minta doa dari Tuhan, minta ridho dari Tuhan ini. Minta berkah dari Tuhan, pencerahan. Dan Tuhan bilang, Tuhan memberikan jalan. Buktinya saya bisa ngirim ke Jakarta sampai 250 kilo dalam waktu 2 bulan. Wow. Itu di luar dugaan saya, Pak. Gitu, tapi luar biasanya belum sampai 2 bulan, Pak ya. Baru dianggap 1,5 bulan. 250 kilo. Belum termasuk yang minggu depan akan dikirim. 100 kilo lebih. Begitu. Jadi ya kembali lagi, berani, berdaya diri, optimis. Aku pengen hasil jalan 2-3 bulan berhenti kan, karena nggak ada yang mau beli lagi karena kemahalan. Begitu sih bagi saya. Berani ngambil resiko. Nah. Sip. Mantap ini. Ini bagi saya tamparan online ini, Pak. Iya. Baik, itu tadi Mas Pram merespon dengan buah tamparan online. Sebetulnya sama-sama belajar, Mas Kendra ya. Jadi komunitas ya. Pokoknya kumpulan orang-orang yang yang paling menyemangati, menyalurkan energi positif. Acara OMG, obrolan malam Jumat. Setiap Pram Manajemen mempersembahkan obrolan malam Jumat dengan berbagai tema terkait dengan kewirausahaan. Dan ini menjadi narasumber yang luar biasa. Monggo Bapak Ibu, teman-teman yang mau menanyakan, menggali, menimba semangat dari Mas Kendra, monggo. Di depan saya ada Elija Coklat ini, lalu juga ada Pak Sumarto Lambono. Ya. Mungkin ada yang menanyakan, Bapak Muhammad Fatoni. Lama tidak muncul ini Pak Sumarto. Pak Dwi
Dwi Anugrah Adi. Waduh, selamat malam Pak. Pak Adi. Pak Dwi ini. Ya. Malam Pak Bu. Gimana sehat? Sehat Pak. Gak banjir toh? Ya. Ada yang mau disampaikan Mas Adi, monggo. Pak Adi. Nyambi nih. Oh nyambi, wah iki. Berarti akeh Mas Pram. Mantap. Gitu. Banjir orderan ini. Terima kasih. Saya tadi gabungnya juga terlambat soalnya habis tahlilan tadi juga. Oh, Enggak habis tahlilan, ikut tahlil. iya. Monggo, ada yang mau disampaikan Mas? Ya, serinya istilahnya seperti Pak Pram tadi, yang terakhir kata kunci ya, dan istilahnya berani ambil resiko itu sudah Ya. langkah terakhir saya kira kalau kita semua sudah punya dapat istilahnya apa ya, dapat materi, dapat informasi segala macam untuk membangun sebuah usaha itu ya kata kunci terakhir memang ya berani nggak ambil resiko itu ya benar sekali ya, kata Pak Pram tadi merupakan apa ya tamparan itu. Karena saya dulu sendiri juga istilahnya ya berani enggak itu pasti di awal pasti di situ. Tapi kalau sudah belajar berenang ya setelah nyemplung bisa menyelamatkan diri dan menguasai medan. Ya, Hanya di situ sih. Okay. Ya, jadi tambahannya cuma itu aja mungkin tadi kesimpulannya ya memang harus berani ambil risiko. Ya harus nyemplung. Setelah nyemplung ya dari mentor-mentor atau dari pengetahuan atau dari sharing atau dari pengalaman yang sudah ada ya seperti kalau saya sih ngomong seperti anak belajar renang ya, itu setelah nyemplung mempelajari diulang lagi. Belum bisa ya besok harus datang lagi latihan lagi, minta saran, minta pertimbangan dari pelatihnya kurangnya apa ya, terus evaluasi ya harus konsisten ya. Saya kira setelah mau ambil resiko jalan selanjutnya harus konsisten dan istilahnya tanggung jawab dengan resiko yang sudah diambil. Betul. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi menjadi penguatan bagi kita teman-teman ya, apapun baik di bidang entrepreneur atau wirausahaan atau apapun ya. Semuanya sudah prepare, sudah siap semua. Modal ada, semuanya ada modal-modal. Tapi ketika kuncinya itu risiko nggak berani. Gaspol, rimpol. Iya, betul. Pol, remnya ya pol. Jadinya ya begitu ceritanya. Monggo, Bapak Ibu, teman-teman, Pak Tony, ada yang mau disampaikan, Pak Sumarto. Monggo, Mbak Elija. Ya. Coklat. Nah, ini Pak Martin. Bisa kolaborasi antara jeruk dengan coklat. Wah, bisa itu. Ya, itu coklatnya istimewa, Kendra. Gimana? Apa saya katakan istimewa? Lebih baik saya bisa. Ya, coklatnya ada prosentasenya. Sekian persen. Mbak Eli, coklat untuk pameran. Ini sepertinya Pak Marto mau menyampaikan sesuatu ini, Mas.
sudah resen tadi. Ya. Saya mau tanya Pak, sederhana aja. Oh. Kebanyakan kan dalam kondisi pandemik ini mentalnya UMKM itu banyak yang kendor. Nah, Apalagi dalam kondisi ini kan tidak menentu. Kan banyak pameran-pameran yang terjadi itu pengunjungnya kan sedikit. Banyak mental-mental UMKM jadi down. Jadi hanya semangat itu di depan saja. Saat tidak ada pendampingan dari mentor, itu mereka kendor lagi gitu. Tapi begitu baterainya dicas, dia semangat lagi. Bagaimana memberikan solusi yang terbaik supaya mental mereka itu tidak naik turun. Begitu aja. Terima kasih. ini ke Pak Kendra atau ke Pak Kuku? Iya, bisa dijawab Pak Kuku, bisa Pak Rendra, bisa. Kan ini pertanyaan umum, Pak. Iya. Silakan. Mungkin dari sini kalau dulu ya. Ya, silakan Pak Kendra. Hai Kendra, silakan coba. Dari aku dulu. Ya, silakan. Oke. Ya ini ada nyambung sedikit dengan psikologi ya gitu. Wah, sip ini. Mantap. Nah, silakan Pak Kendra. Jadi begini, kalau masalah mental, siapa sih yang mentalnya nggak turun ya? Saya pun merasakan. Nah, kenapa saya bilang saya merasakan itu? Contoh konkret saya alami sendiri. Biasanya saya banyak kegiatan di luar, di organisasi luar, di gereja, di mana. Semenjak corona kan semua off, di rumah saja, lewat online saja, semuanya berhenti. Memang awal-awalnya pasti down. Nah, itu kenapa secara psikologi dibilangnya corona ini bukan bunuh karena penyakit. Karena orang bosan di rumah. Karena orang nggak ngomong itu bosan. Ada satu data yang menyatakan bahwa orang stres semenjak masa corona itu banyak. Bukan karena stres apa. Stresnya itu kerjaannya hilang. Peluangnya hilang. Di rumah terus itu menambah beban pikiran. Nah, gimana sih cara nge-push semangat kita supaya kita nggak down? Ya, kembali lagi dari diri kita masing-masing. Gimana sih kita bisa membuat suatu inovasi, membuat suatu kegiatan baru yang selain membuat kita berpikir dan menyemangati diri kita sendiri, tapi menghasilkan. Makanya kan udah dibilang ada banyak rumah makan baru saat corona, pedagang kiriman terutama. Ada banyak orang-orang berinovasi. Oh, misalnya corona nih, orang yang tadinya misalkan tadi buka hotel, jadi jualan buah-buahan, jadi jualan apa? Itu adalah inovasi, berani mengalihkan asetnya, berani mengalihkan usahanya untuk dia tetap bisa berkarya selama corona ini. Walaupun tidak semudah itu, kembali lagi ke diri, ke motivasi kita sendiri. Bagaimana kita bisa memotivasi diri, meningkatkan imun itu dengan cara memotivasi diri. Kalau kita down itu malah kena corona, gitu. Nah, kenapa orang Indonesia ini banyak ekonomi lemah, ekonominya down? Karena itu orang Indonesia takut sama penyakit. Bukan takut, maksudnya mudah terdoktrin sama orang-orang pemerintah, sama banyak hal. Ya.
pemerintah bilang jangan kemana-mana, di rumah saja. Nah, orang tiduran, orang selama ini saya udah capek kok, ada orang nggak mikir corona selama ini. Jadi dan sudah awal-awal corona oke lah, mereka tidur-tiduran. Mereka tergerus terus, terpakai terus buat memenuhi kebutuhan hidup. Tapi terlambat menemukan usaha baru untuk menyupport ekonominya. Begitu, jadi diri kita harus bisa semangat, harus bisa berpikir out of the box. Misalkan nih kita punya usaha, kita coba yuk online misalkan gini, orang bengkel kan sekarang di Grab itu ada jasa pembersihan rumah, jasa apa, bisa datang ke situ. Orang pasti butuh, walaupun tidak banyak, tapi pasti ada yang butuh kerjaan itu kan. Gitu. Lalu juga berusaha seperti orang itu tidak hanya berdiam diri, misalkan berusaha misalkan mencari-cari di luar negeri peluang-peluang atau apa, supaya tetap berpikir, supaya otak ini tetap jalan terus, supaya ilmu tubuh kita naik, supaya kita nih nggak merasa down mentalnya karena yang dipikirin negatifnya terus. Waduh, kalau corona ini nggak selesai, kapan gimana mau makan? Buktinya orang maaf aja, walaupun tidak ada corona, masih banyak orang susah kok. Corona ini kan salah satu ujian Tuhan itu kemarin, ujian di mana seberapa kita kuat. Buktinya perusahaan gede aja yang duitnya mana bisa habis. Karena apa? Satu, pengelolaan keuangan yang kurang baik. Nah, itu juga bisa masuk ke situ. Nah, makanya kenapa saya, kalau saya nggak ketipu sama orang, saya lagi dalam posisi ada masalah juga dalam keuangan, tapi saya berusaha, makanya saya mencari jalan keluar. Gimana sih bisa mengatasi masalah ini nih? Saya tertipu hampir ya MM-an gitu ya. Tapi ya sudah lah gitu ya. Tapi saya bisa selesaikan. Makanya berpikirlah secara out of the box itu. Makanya misalnya nih orang mau dapat duit ya, kalau memang kepepet bisa belajar buat masker. Masker laku loh, kebutuhannya banyak. Belajar buat apa, sarung tangan, belajar buat apa segala macam. Itu tergantung kemauan kita belajar sebetulnya untuk menghadapi situasi ini. Begitu sih dari saya. Wow, luar biasa. Silakan Pak Kuku. Ya, kalau saya, kalau ngomong UMKM itu ya mohon maaf, memang mental UMKM itu begitu. Apalagi kalau ada undangan begitu, wah datang banyak gitu kan. Apakah semua UMKM? Tidak. Ya. Kenapa ada yang seperti itu? Kenapa ada yang tidak? Faktornya adalah mindset. Pak Koko, tolong suaranya kurang keras. Oh, kurang keras, Pak. Ya. Memang aku menunggu suaranya Mbak Elija ini. Ya, kalau ngomong UMKM, ada kecenderungan mentalnya begitu, Pak. Gampang, tapi lebih cepat down-nya. Ya karena apa? Ya, mohon maaf, hasil penelitian riset saya kecil-kecilan itu ada sebagian mental teman-teman UMKM itu senangnya kalau ada undangan, ada workshop gitu. Apalagi yang adakan dinas. Ya.
Pematerinya datang memberi oke, happy, tepuk tangan, wah ya, selesai di situ. Apakah mereka salah? Tidak, karena tidak ada pengawalan. Dikawal tuh tidak ada, sehingga hanya sebatas satu sesi itu saja. Jret. Selesai proyek, selesai. Tidak ada yang ngawal. Lalu faktor yang kedua itu teman. Siapa yang diajak bicara ini? Kalau tidak tepat memilih orang yang diajak bicara, ya sudah. Oh iya memang situasinya begini. Oh iya aku juga. Oh iya aku punya usaha gagal terus. Waduh susah ekonomi. Nah akhirnya kan begitu. Akhirnya ketemu situasi psikologis yang sama-sama. Oh iya ya, akhirnya membuat kesimpulan nih. Yang ketemu orang yang mengalami hal yang sama, oh iya, ternyata situasi tidak mendukung. Melakukan pembenaran ya Pak ya? Cari penguatan, ya toh. Cari pembenaran. Orang ini, wes nggak usah usahanya, wes ngapain? Coklat itu nggak payung, jual coklat, ya banyak. Wes nggak usah jual-jualan. Nah, karena kita memilih orang yang tidak tepat. Ketemulah pembenaran dari mindset yang sudah ada ini. Nah, kalau ada orang yang memberikan wacana yang berbeda, wah, orang tersebut katakan saya, wah kan udah bisa. Situasinya begini, malah terjadi perdebatan, malah terjadi debat kusir, malah terjadi pertengkaran, jadinya musuhan. Loh, repot ah. Iya. Ya, maunya cerita nih kita. Tapi karena ini mindset saya, pikiran saya tidak didukung, wah malah terjadi perdebatan yang sebetulnya tidak ada hubungannya. Gitu. Jadi hati-hati memilih teman untuk diajak curhat. Lalu yang ketiga, nah ini kita butuh teman, butuh orang yang bisa kita ajak untuk menemani berpikir. Ya apa ya situasi begini. Untuk kejelian, kecermatan, memilih dari proses memilah sekian banyak. Gimana dengan UMKM? Ya, kalau kita tidak mau masuk dalam sebuah label sosial UMKM yang proyekan, artinya sekedar ada kegiatan lalu selesai, ya kita bisa mengambil alternatif lain. Bukankah di luaran itu juga ada? Apakah salah? Tidak. UMKM-nya tidak salah. Hanya proyeknya itu selesai sampai di situ masalahnya. Masalahnya di situ. Tapi kawalannya yang sangat itu Pak Lambodo yang bisa Pak Sumarto. Iya. Monggo, yang lain. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Monggo Mbak Elija menyampaikan suaranya. Apa Pak, materinya sudah bagus sekali Pak. Oh. Jadi lo coklat dulu. Ya. Siapa tahu bisa kolab. Pak memang. Gimana? Kita itu harus apa ya? Pertama itu niat Pak. Niat, percaya diri, dengan keteguhan hati, jujur, dan doa. Pasti semua yang nggak bisa itu pasti jadi bisa, dan yang biasa pasti akan jadi luar biasa. Yang penting itu percaya diri dulu Pak. Nggak usah menghiraukan kata-kata orang beginilah, begitulah. Biar apa kata orang si A begini, kita begini, begitu, biar mereka yang penting kita fokus ngembangin usaha kita. Nah, dan satu lagi, kalau bisa itu move on dari teman-teman yang tidak mau dan tidak bisa mendukung kita. Itu Pak. Wah, mantap. Sik. Semangat, yang penting semangat Pak. Meskipun saya seperti ini banyak pengalaman itu, sebenarnya kalau nggak ada semangat, nggak ada percaya diri, down Pak. Bisa-bisa juga gulung tikar juga bisa. Tapi karena saya itu eman dengan semangat saya ini, kenapa hanya dengan hal seperti itu kita
nanti gulung tikar sampai gulung tikar, down itu percuma. Menghiraukan orang-orang yang tidak penting daripada menghiraukan orang-orang yang tidak penting, yang tidak bisa memberi semangat kita. Mending kita membanyakin aja kepercayaan diri kita, niat kita, fokusnya kemana untuk maju, untuk mengembangkan bisnis kita, menjadi lebih baik, menjadi bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Seperti itu, kalau menurut saya seperti itu. Mantap, mantap. Bagi Mbak Elijah. Dan ini menjadi hal yang perlu. Nah, artinya sosial ya luar biasa. Iya. Pokoknya negatif. Iya. Kalau nggak kuat tuh, yo lama-lama kita mikir terpengaruh, terus gulung tikar sampai Iya. Bisa down kalau nggak bisa move on dengan hal-hal yang seperti itu, Pak. Nah, maka kita perlu membangun sebuah lingkungan yang memiliki energi dan mindset yang sama. Begitu. Sip. Betul sekali, Pak. Yang penting semangat niat. Semangat, niat, maju. Singkat SIM. Jos coklat direk. Coklat kremesi jos. Pak Priyadi mungkin ada komentar? Silakan, Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sukses selalu. Mantap tadi komennya dari Bu Elijah. Iya. Cocok pokoknya. Cocok. Ya, saya sendiri mengalami usaha saya ini kan masih baru merintis. Tapi saya ya orang bilangnya kan yang penting produk saya laku di pasaran walaupun ya itu terlepas dari saya punya ada bengkel prioritas saya. Mak saya istilahnya awal itu iseng punya produk madu dan pakai konsumsi dan praktekkan, dan seiring berjalannya waktu ternyata hasilnya juga cukup berikan bagi kesehatan, mindset kita di sana. Sehat itu mahal, padahal bagi saya loh ya. Sehat itu murah pada saat kita sakit. Gini apa mboten? Sangat mahal. Apalagi kalau kita masuk rumah sakit sampai berapa. Makanya ya belajar dari pengalaman itu, dengan sedikit produk saya ini, poin saya cuma satu, ingin berbagi sehat. Soalnya ada beberapa saudara yang sampai hari ini saudara saya yang meninggal lantaran beliaunya tidak memperhatikan kesehatannya, fokus dengan nggak tahu, pokoknya seharusnya kan rezeki atau anugerah yang terindah yang dikasih Allah Tuhan yang Maha Kuasa kan sehat itu tadi. Betul. Sehat itu sangat bagi saya number one. Makanya coba dengan produk saya ini, walaupun hanya sebatas lingkungan kecil. Kemarin alhamdulillah Coach Abdung order ke saya. Order saya langsung paketan besar-besar. Saya coba Mas Pri, oke monggo Coach, saya bilang gitu. Iya. Tadi pagi baru saya kirim, beliaunya ya wis. Kemarin mau transfer uang, jangan Coach. Di filosofi bisnis saya itu kalau sudah barang ready, keluar resinnya baru jangan transfer, atau mungkin dicoba dulu kalau sampai di tempat
bisa dibayar. Wah, lah nanti kalau transfernya jenengan saya bohongi, ya walau alam. Kalau saya sih pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya gitu. Mantap. Kalau saya niat saya baik, insya Allah nanti akan ada balasan yang lebih baik. Ini ilmu Kalau langitan saya, ini ya. Mantap ini ilmu langitan ini. Ilmu tingkat tinggi ini. Jadi Mas Bram, ini vertikal pol ini. Pak Koko, Mas Bram, saya dulu waktu almarhum mbah saya masih gesang, masih hidup itu, iya, ada dikasih pesan, istilahnya pesan sangat mendalam bagi saya. Kata-katanya seperti ini. Wong temen tinemu, wong borok rowah. Nah, jadi orang lek jujur itu maknanya kemanapun pasti akan dicari orang dan akan ditolong orang dan akan mendapatkan berkah dari manapun. Tapi kalau sekali kita bohong, sekali kita menyalai orang, ya seperti itulah balasannya. Ya itu yang saya pegangi sampai sekarang, keluarga besar saya itu. Jadi kalau misalnya saya berusaha niat ikhlas berbaik misalnya, tapi balasannya itu ya nggak apa-apa, saya pasrahkan aja. Bismillah, nawaitu, saya niatkan ibadah gitu aja, nggak usah pikir pusing. Iya, mantap. Ya. Mungkin itu aja, mungkin Mas Pram. Soalnya bahasanya memang ya, hari ke hari saya di luar sana ada beberapa undangan webinar Zoom juga. Cuma yang di sini yang lebih menarik bagi saya. Ini rumah saya. Alhamdulillah. Banyak kenalan, banyak info, banyak istilahnya lingkungan baru bagi saya. Terima kasih Mas Pram sudah memediasi, termasuk teman-teman dari UMKM yang lainnya, saling support. Pak Kuku juga salah satu mentor saya. Terima kasih banyak. Makasih. Nggih pun gitu aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Koko, ini waktunya sudah apa? Hampir larut. Kita menuju sesi Zoom UMKM Expo. Monggo Bapak Ibu yang mau mempromosikan bisnisnya bisa langsung berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Monggo silakan. Mbak Elija mau ngomong dulu, nggak apa-apa. Mbak Elija mau menyampaikan sesuatu untuk mempromosikan. Monggo Mbak. Saya lagi Pak ya. Iya, enggak apa-apa. Sampai blenger Pak Elija. Enggak apa-apa. Nanti tanggal 28 saya coba nanti. Oh mantap. Ditunggu Pak kedatangannya nggih. Siap, ya. Sudah saya niatkan. Ya, kalau buat jenengan cocok yang itu Pak. Jenengan suka pahit apa enggak Pak? Saya itu semua coklat suka ya itu. Oh, semua coklat suka ya. Biasanya kalau orang yang tidak begitu suka pahit, saya arahkan ke yang 50%. Tapi kalau yang 50% mereka masih merasa pahit, mending yang 20% aja. Tapi kalau menurut saya coklat sehat itu coklat yang dark. Coklatnya lebih tinggi Pak. Jadi seharusnya itu yang 75% itu yang lebih baik. Nah, dari coklat sudah banyak manfaatnya, apalagi yang ada varian yang herbal itu. Saya kan ada varian herbal, ada kunyit, ada jahe, ada serai. Dari varian herbal itu sudah ada manfaat dari coklatnya, juga ada manfaat dari rempah-rempahnya itu. Ya monggo kalau ada yang mau bermitra dengan kami, saya pastikan mendapatkan untung dan manfaat entah kesehatan atau fulusnya. Oke, berarti lo cocok. Monggo kalau ada yang mau tahu coklat krepes gimana, bisa tanggal 28 itu bisa ke Expo di Hotel Haris. Ya. Tanggal 28 jam 10. Sip. Itu aja, Pak. Ya. Terima kasih banyak Mbak Elija. Terima kasih banyak, ya. Mbak
Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau mempromosikan bisnisnya, monggo silakan. Pak Putra Bahrul Ulum. Hilang. Pak Pri. Agar nanti tidak terlalu larut nanti. Silakan Pak Pri, kalau ada yang mau sampaikan. Saya nanggapi aja untuk Mbak Elisa. Mungkin produknya saya minta nomor Mbak Elisa. Saya tertarik. Soalnya di rumah kan saya juga punya toko. Siapa tahu bisa saya beli. Oh. Untuk coklat kerupuknya. Ya mungkin kalangan untuk anak-anak atau pada kayaknya banyak itu. Nah itu. Oke, Mbak Elisa. Bisa ditampilkan BA-nya. Nah itu ada penawaran kerjasama itu. Monggo Pak. Iya. Oke, nanti. Jadi untuk informasi saja Bapak Ibu, tanggal 28 itu ada pameran UMKM di Hotel Haris Malang, itu kerjasama dengan Universitas PGRI Kanjuran ya Pak ya, Pak Kuku ya. Ya, jadi salah satu pesertanya itu Mbak Elija. Jadi nanti saya usahakan nanti tanggal 28 hari Minggu jam 10 nanti saya akan datang ke sana untuk nyoba enaknya coklat Elija itu seperti apa. Siap, ditunggu kedatangannya nggih Pak. Saya semakin deg-degan ini kalau presentasi nanti Pak ya. Karena siap. Iya. Oke, ini sudah lebih dari jam 9 dari waktu webinar. Untuk closing statement-nya mungkin Pak Kendra mau menyampaikan sesuatu, singkat saja Pak, monggo silakan. Oke. Ya, bagi saya kesimpulannya adalah yang penting kita itu sebagai pengusaha itu harus betul-betul punya mental kuat, berani ngambil risiko, semangat, percaya diri, karena di balik sebuah tantangan pasti ada berkah di baliknya, karena tidak ada yang instan. Ibaratnya begitu dahulu benar-benar kemudian. Jadi kalau mau instan ya pasti hasilnya juga akan cepat habis, tidak bertahan lama. Dan terakhir mungkin nanti kalau memang ada yang minat dengan jeruk, mungkin jeruk saya juga stoknya juga tidak tiap hari ada. Biasanya kalau ada pesanan banyak baru saya ambil. Jadi mungkin nanti kalau diminat, kebetulan besok hari Kamis depan ini saya ada pesanan ke Jakarta, jadi sekalian kalau mau diambilkan bukan hanya punya ada Lombok, ada kayak emprit segala macam bisa diorder. Itu asli dari petani, dijamin harganya lebih murah dibandingkan di pasar dan kualitasnya juga terjamin. Kalau misalkan ada yang mau bisa via chat atau via di grup tadi juga masih ada di grup kan ya. Jadi, kalau mau ingin ya boleh hubungi saya. Siap. Ya, bisa bantu-bantu. Siapa tahu kalau udah mencoba rasanya bisa bantu-bantu promosi ke yang lain. Kalian membantu lah. Sip. Iya, oke. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, mohon untuk dibuka kameranya untuk kita foto bersama. Monggo Pak Kuku, Pak Muhammad Fatoni, Pak Bobi, kita foto bersama dulu sebentar aja. Mbak Elija. Ya, udah siap ya? Kayaknya bebas ya. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya webinar kali ini. Semoga webinar kali ini bermanfaat dan juga bisa menambah semangat bagi kita untuk selalu berusaha
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Terima kasih. Pramadya, Terima kasih. Selamat malam. Pak Koko, semuanya, Terima kasih. teman-teman. Salam Mas sehat, Hendra. sukses selalu. Oke, matur nuwun. Salam Terima sehat, kasih. sukses selalu. Oke, Selamat matur nuwun. malam. Selamat malam. Sampai ketemu berikutnya. Oke, makasih Pak Sumarto, Mas Kendra, makasih. Saya izin live ya.